Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastri Apriyadi. Saya dari kelas 3B alat berat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang intake system dan warehouse system. Baik, kita memasuki slide pertama tentang fungsi air intake system. Engine diesel membutuhkan sejumlah udara yang cukup untuk membakar fuel. Sistem pemasukan udara harus menyediakan udara bersih yang cukup untuk pembakaran. Oleh karena itu, rancangan sistem pemasukan udara harus memadai untuk mencegah kebocoran ke dalam sistem dan meminimalkan hambatan. Setiap hambatan pada aliran udara atau gas buang yang melalui air intake dan warehouse system akan mengurangi performance engine. Kemudian dilanjutkan slide kedua. Pada slide kedua ini terdapat beberapa jenis sistem pemasukan air intake system. Di antaranya adalah naturally aspirated, NA, turbocharged, T, dan turbocharged aftercooler. Naturally aspirated, sistem ini hanya bergantung pada gerak turun piston, menciptakan area bertekanan rendah untuk menghisap udara melalui sistem pemasukan udara. Turbocharged, sistem ini dikenal sebagai sistem turbocharged T. Gas warehouse menggerakkan sebuah turbocharged yang mengalirkan udara masuk ke dalam engine. Turbocharged dan aftercooler. Pada engine Caterpillar sekarang ini, sistem ini adalah yang paling umum. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem TA yang memiliki turbocharged dan aftercooler. Dilanjutkan pada slide ketiga, yaitu tentang pembacaan sirkulasi air intake system atau bagaimana air intake system itu bekerja. Pertama-tama, piston digerakkan oleh crankshaft atau rotating motor sehingga terjadi naik dan turunnya piston, kemudian terjadinya kompresi yang menghasilkan gas buang. Gas buang akan dibuang keluar melalui exhaust manifold dan muffler. Tetapi sebelum gas buang menyampai muffler, gas buang melewati turbocharged terlebih dahulu, sehingga memutarkan turbin yang ada pada turbocharged. Turbin berputar, kemudian kompresor yang ada pada turbocharged juga ikut berputar. Kompresor berputar menghisap udara dari luar. Udara dari luar yang dihisap oleh kompresor akan disaring terlebih dahulu sebelum udara memasuki ruang bakar. Udara dari luar disaring oleh pre-cleaner dan air cleaner. Akan tetapi, udara dari luar tidak langsung masuk ke dalam ruang bakar. Dikarenakan udara dari luar memiliki temperatur panas, maka dari itu udara dari luar didinginkan terlebih dahulu oleh aftercooler. Setelah temperatur suhu udara sudah dingin, maka udara akan diteruskan ke intake manifold dan memasuki ruang bakar. Seperti itulah sirkulasi dari air intake system. Nah, kemudian pada slide ini kita akan melakukan pembahasan tentang komponen-komponen dari intake system dan warehouse system. Pre-cleaner dan air cleaner. Pre-cleaner dipasang sebelum air cleaner atau air filter. Fungsi pre-cleaner adalah untuk mengumpulkan kontaminan yang berukuran besar sebelum mencapai air cleaner. Hal ini akan menambah usia pakai air cleaner. Air cleaner bekerja sebagai pembersih udara atau saringan udara kedua, sehingga debu, pasir, dan kotoran yang berukuran sangat kecil dapat dipisahkan terlebih dahulu sebelum udara masuk ke ruang bakar. Pada air cleaner, tipe kombinasi dilengkapi dengan evakuator valve yang berfungsi untuk membuang kotoran. Kotoran tertumpun pada evakuator pada selama engine hidup
dan akan dibuang keluar saat engine mati. Kemudian das indikator dan turbo chart. Das indikator berfungsi untuk mengetahui kondisi air cleaner, apakah tersumbat, buntu, atau tidak. Das indikator ini dipasangkan di antara air cleaner dan ruang bakar. Turbo chart. Pada komponen turbo chart terdapat komponen di dalamnya, turbin dan kompresor. Turbin adalah sebuah komponen mekanik yang bekerja untuk mengubah energi panas fluida yang melewatinya menjadi energi mekanis putaran poros turbin. Fluida yang mengubah energi panas menjadi tenaga putaran poros pada sistem turbocharged tertentu saja adalah gas udara buang dari hasil pembakaran motor bakar. Kompresor berada pada suatu poros dengan turbin, sehingga pada saat gas buang mesin mulai memutar turbin, kompresor juga akan berputar dengan kecepatan putaran yang sama. Kompresor turbocharged bertipe konsentrifugal dan tersusun atas dua bagian utama, yakni sudu rotor dan casing. Pada saat impeller rotor kompresor mulai berputar dengan kecepatan tinggi, udara akan mulai terhisap dan masuk ke kompresor melalui sisi inlet, aftercooler dan intake manifold. Prinsip kerja aftercooler hampir sama dengan radiator. Bedanya, radiator mendinginkan coolant untuk menjaga suhu mesin, sedangkan aftercooler mendinginkan suhu udara yang terkompresi. Udara yang terkompresi oleh turbo tidak langsung dialirkan ke intake manifold, melainkan disalurkan ke aftercooler terlebih dahulu. Udara yang terkompresi tadi dilewatkan sebuah jalur-jalur kecil sehingga pelepasan panas terjadi lebih cepat. Pendinginan juga dibantu melalui putaran kipas. Intake manifold merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Fungsi intake manifold adalah untuk menghantar udara ke silinder atau ruang bakar. Exhaust manifold dan muffler. Fungsi exhaust manifold pada mesin engine adalah sebagai penyalur gas buang sisa pembakaran, sekaligus penyaring agar gas tersebut bisa lebih ramah lingkungan. Komponen ini merupakan bagian dari exhaust system. Kemudian muffler atau silencer digunakan di exhaust system untuk mengurangi tingkat kebisingan exhaust dengan menggunakan internal bubbling. Ketika exhaust gas mengalir melalui muffler, maka kecepatannya akan menurun dan tekanannya meningkat. Nah, di sini ada tambahan komponen, yaitu wastegate. Wastegate ini tidak semua engine memakainya, hanya engine tertentu saja. Maka fungsi dari wastegate ialah untuk mengatur boost pressure dan mengatur kecepatan turbocharged. Wastegate mengatur aliran gas exhaust ke turbin wheel dan konsekuensinya mengatur kecepatan turbin. Saat palet tertarik ke bus assembly, wastegate terbuka, memungkinkan gas untuk membypass turbocharged. Saat palet memanjang ke posisi normal, wastegate tertutup. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan pada presentasi saya, salah kata serta hilaf, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.